إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghirup udara yang segar pada malam hari ini, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa hadir dalam majelis ilmu yang mudah-mudahan kehadiran kita dalam majelis ilmu ini adalah merupakan langkah kita menuju kebaikan, merupakan takdir Allah kepada kita dengan takdir kebaikan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, barang siapa yang Allah kehendaki pada orang tersebut kebaikan, maka Allah fahamkan padanya tentang agama ini. Allah jadikan dia faqih terhadap agama Islam, faham tentang syariat Islam. Dan di antara cara untuk bisa memahami Islam ini tentunya dengan belajar. Assalamualaikum. Dan belajar ya, dengan cara menghadiri majelis ilmu, dengan cara membaca kitab-kitab yang ditulis para ulama, baik itu yang asli ataupun yang terjemahannya, bertanya kepada orang-orang yang ahli dalam masalah itu. Itu semua ikhwatul iman adalah langkah-langkah seseorang bisa memahami agama ini dengan baik. Tentunya kewajiban kita setelah kita memahami, setelah kita mengerti, setelah kita mendapatkan ilmunya, adalah wajib untuk mengamalkannya. Apabila itu adalah merupakan perintah, maka wajib kita laksanakan. Itu merupakan sunnah, maka wajib kita ikuti. Itu petunjuk Rasulullah SAW, maka wajib kita laksanakan. Kalau hal itu adalah merupakan larangan dari Allah dan Rasulnya, maka wajib bagi kita untuk meninggalkannya secara menyeluruh. Baiklah ikhwatul iman, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Kitab Thaharah yang masih dalam pembahasan bab al-haid wal nifas wal istihadah, yang mana insyaallah akan kita sampaikan di sini
tentang beberapa poin yang belum kita selesaikan tentang haid. Dan nanti kita lanjutkan tentang pembahasan masalah hukum-hukum yang terkait dengan istihadah. Di antara faidah yang perlu ditambahkan berkaitan dengan masalah haid, pertama tentang hukum sufrah wal qadrah. Sufrah wal qudrah atau qadrah, yang mana diartikan dengan cairan yang berwarna kuning atau yang keruh warnanya. Disebutkan as-sufrah syai'un kas-sadid ya'luhu sufrah. Sufrah yang didapatkan dari kemaluan seorang wanita yaitu seperti sejenis nanah warnanya, yang di atasnya terdapat kekuningan, warna kuning. Dan kudrah adalah syai'un kalaunil ma' al-wasakh al-kadar. Kudrah di sini maksudnya adalah cairan sejenis warna air yang kotor, yang keruh maksudnya, air yang keruh. Itu yang keluar dari kemaluan wanita. Jadi kemaluan wanita itu ada beberapa macam yang keluar. Di antaranya adalah air seni, kemudian air haid, air nifas, kemudian darah nifas, darah haid, darah nifas, kemudian darah istihadah. Dan di sini ada juga keluar sejenis cairan yang berwarna kuning, atau mungkin yang orang mengistilahkan dengan keputihan dan seterusnya. Nah, bagaimana hukum dengan hal tersebut ketika keluar dari kemaluan seorang wanita? Disebutkan fa idza kharaja min al-mar'ah qudrah aw sufra fi waqti 'adatiha fa innaha tu'tabaruhuma haidan. Tu'tabaruhuma haidan ya'khudani ahkamahu sabiqah. Maka ketahuilah ikhwatul iman, apabila dari seorang wanita keluar cairan yang berwarna kuning atau berwarna keruh tadi, ya, pada waktu di mana dia sedang dalam keadaan haid, atau pada umumnya waktu tersebut adalah baginya waktu kebiasaan dia haid, maka keduanya dianggap sebagai haid. Sehingga dia mengambil hukumnya seorang wanita yang haid. Ya. Tidak dibolehkan dia puasa, tidak dibolehkan dia saum. Seperti yang telah kita jelaskan kemarin, tidak dibolehkan baginya berhubungan suami istri. Ya. Tidak pula boleh memegang mushaf, ya, berdiam diri di masjid. Tidak boleh pula dia ditalak, ya. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu tentang larangan-larangan bagi wanita yang dalam keadaan haid. Nah, itu apabila keluar ketika wanita tersebut, ya, pas pada kebiasaan haidnya. Yang keluar bukan darah haid atau darah yang berwarna merah, tapi apa? Yang keluar ternyata cairan kekuningan. Tapi pas waktunya, pas dia sedang dalam keadaan haid, maka tetap dia dianggap sebagai haid. Wa in kharaja minal mar'ah fi ghairi waqtil 'adah, adapun ketika keduanya cairan yang berwarna kekuningan atau kekeruhan tersebut keluar dari seorang wanita di selain waktu haidnya, ya, di selain waktu ketika dia biasa haid, fa innaha la tu'tabaru syai'a. Ya. Sungguhnya keduanya tidak dianggap sebagai haid. Ya. Assalamualaikum. Sesungguhnya keduanya tidak dianggap sebagai haid, tapi dianggap sebagai sesuatu yang memang kebiasaan wanita pada umumnya. Ada di antara mereka yang keluar sejenis seperti itu. Dan tidak dihukumi haid. Tidak pula dia meninggalkan sholat seperti orang yang haid, tidak meninggalkan puasa, ya, tidak pula dia dilarang untuk berhubungan dengan suaminya dan seterusnya.
Ketika apa? Ketika keluarnya tidak dalam keadaan waktu haid. Ini yang perlu difahami. Ya, dia dianggap sebagai seorang yang suci begitu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan kunna la nu'addul qudrah was sufrah ba'da tuhri syai'a. Rawahu Abu Dawud. Ya. Rawahu Abu Dawud wa rawahu Al-Bukhari duna lafz ba'da tuhar. Ya, disebutkan dalam hadis ini bahwasanya kami, kata Ummu Atiyah radhiyallahu anha, kami tidak menganggap qudrah wa sufrah, cairan yang kekeruh tadi atau cairan yang berwarna kuning tadi, setelah suci sesuatu. Maksudnya tidak dianggap sebagai haid begitu. Tidak dianggap sebagai haid ketika itu setelah suci dari haid. Adapun dalam lafaz yang disebutkan dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tanpa penyebutan setelah suci. Ya. Dan hadis ini adalah dihukumi ya ar-rafa' inda ahli hadis. Hukum ar-rafa' inda ahli hadis, artinya hadis yang marfu, terangkat sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak apa? Memperingatkan tentang mereka dalam masalah itu, ya. Adapun wa qabla tuhur la hukmul haid. Saya dikatakan tadi bahwasanya adapun jika sebelum haid, artinya terjadinya keluarnya cairan tersebut adalah dalam masa-masa haid, maka apa? Itu dianggap sebagai haid. Ya. Illa idza tammat adatuha al-ma'rufah wa tatawwalat ma'a sufra wa qadra igtasalat wa sallat wa kadal qudra wa sufra qabla nuzuli damil haid la tu'tabaru syai'a. Kecuali bagi mereka-mereka yang sudah menopause misalnya, yang sudah habis kebiasaan bulanannya, ya. Akan tapi apa? Keluar cairan yang berwarna kuning atau kekeruhan tersebut terus-menerus baginya, ya. Maka hendaknya dia apa? Hendaknya dia mandi dan sholat. Artinya dia dianggap dalam keadaan seperti orang yang wanita tidak haid. Demikian pula ketika seorang wanita yang belum haid, belum masa haid, ternyata keluar dari kemaluannya sejenis cairan yang berwarna keruh atau berwarna kuning misalkan, maka ini hukumnya baginya hukum bukan orang dalam keadaan haid. Maka hendaknya dia mencuci dari apa yang ada dalam kemaluannya tersebut, artinya dibersihkan, kemudian hendaknya dia sholat, berwudu kemudian sholat. Nah, ini yang berhubungan dengan cairan yang keruh atau yang berwarna kuning tadi. Kemudian faedah yang lain yang berhubungan dengan haid, malladzi tu'rafu bil mar'ah nihayata haidiha. Dengan apa seorang wanita itu dikenali, ya, dia sudah dalam keadaan suci dari haidnya, ya. Apa ciri khasnya? Gitu. Di antara ciri khas yang dapat dikenali atau dapat dilihat pada seorang wanita ketika selesai haidnya adalah dua tanda. Ada dua tanda, atau salah satu dari dua tanda tersebut, ya. Salah satu dari dua tanda tersebut. Yang pertama, nuzulul qassah al-bayda, ya. Nuzulul qassah al-bayda wa ya ibarah an sa'il abyad yakdifu rahim akhirul haid.
Itu sejenis cairan putih, ya, sejenis cairan putih yang keluarnya itu adalah dorongan dari dalam rahim, terdorong dari dalam rahim bagi seorang wanita. Ini menunjukkan akhir haid, ya, ada cairan putih begitu, cairan bening, berwarna bening. Itu ciri khas yang pertama. Adapun tanda yang berikutnya, ini bisa diketahui oleh mungkin kaum wanita pada umumnya. Nah, sehingga di sini antum ketika mungkin bertanya kepada istri antum dan seterusnya, maka tanyakan sudah keluar itu atau belum, supaya dia mungkin sholat, ya, atau antum ingin berhubungan dengannya misalkan, maka apa? Maka dilihat tandanya tersebut. Kalau dia mengatakan sudah selesai haidnya, apakah ada atau tidak ciri khas tersebut? Yang kedua, ya, adalah dengan tanda al-jufuf, yaitu kering. Wa huwa an tadkhul khilqah aw qutnah fi farjiha summa tukhrijuha jafa laysa 'alayha shay'. La min ad-dam wa la min al-qudwa aw as-sufra. Ya. Itu kering, tidak ada apa-apanya. Ketika misalkan dengan ciri khas ini, dengan cara antum dimasukkan oleh orang wanita tersebut, misalkan dia menempelkan dengan kapas atau mungkin dengan sesuatu yang bisa menempel, ada air misalkan, ketika ada air nempel dan seterusnya, sehingga kelihatan. Yang dia tempelkan pada kemaluannya, kemudian dia keluarkan, maka ketika kapas tersebut dalam keadaan kering, tidak ada apa-apanya, tidak ada darah, tidak ada pula cairan yang berwarna keruh atau yang kekuningan tersebut, maka ini menunjukkan dia sudah selesai dari haidnya. Nah, baru setelah itu dia dianjurkan supaya mandi dari haidnya. Mandi dari haidnya. Ma yalzamul haid inda nihayati haidiha. Apa yang harus dilakukan oleh seorang wanita yang haid ketika sudah selesai haidnya? Ini juga perlu difahami. Yalzamul haid inda nihayati haidiha an taghtasil. Ya, wajib, diharuskan bagi seorang wanita yang haid ketika sudah habis haidnya, dengan diketahui dari salah satu dari dua tanda tersebut tadi, ya, hendaknya dia mandi janabah. Wa dzalika bi an tasta'mil al-ma' bi niyyati at-tahara fi jami' badaniha. Hendaknya dia dengan menggunakan air, dengan berniat untuk bersuci dari hadasnya. Ya, menyiramkan dengan air tersebut ke seluruh badannya. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza aqbalat haidatuki fada'i shalah, wa idza adbarat faghtasili wa shalli." Jika datang kepadamu haidmu, maka tinggalkan salat. Dan apabila sudah selesai, maka mandilah dan salatlah. Nah, adapun sifat mandi yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya pada bab al-ghusl. Di antaranya adalah secara ringkas, tata cara mandi adalah pertama hendaknya niat. Meniatkan untuk mandi, menghilangkan hadas, mengangkat hadas pada dirinya. Atau bersuci untuk sholat ataupun yang sejenisnya. Kemudian dia mengucapkan bismillah. Ya, mengawali dengan apa? Bismillah. Kemudian mengucurkan air ke kepala, ya. Kemudian ke seluruh badannya, seperti mandi janabah pada umumnya. Kemudian dia apa? Sampai, ya, tuangkan airnya tersebut ke pangkal-pangkal rambutnya. Ini.
Dan sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwa apabila mandi haid maka harus dilepas ikatan rambutnya. Adapun jika mandi janabah maka dia ada rukhsah, tidak perlu dilepas gelungan rambutnya atau ikatan rambutnya misalkan rambutnya dikepang atau mungkin diikat, maka apa? Bagi wanita yang mungkin hasil junub atau mungkin dalam keadaan setelah berjima dan seterusnya, maka apa? Tidak perlu melepas, dibolehkan baginya tidak melepasnya. Akan tapi ketika dari haid, karena ini adalah karena mungkin terjadi hanya 1 bulan sekali misalkan, maka hendaknya dilepas. Wa innama tarwihi bil ma' wa in ista'malat as-sidr aw al-mawad al-munadhafa ma'al ma' fa hasan. Dia menyiramkan dengan air saja cukup. Adapun jika dia tambah dengan misalkan dengan apa? Dengan air yang ditambah dengan sidr, dengan apa? Pewangi misalkan, air yang wangi, atau di sini sidr, daun bidara misalkan, ataupun pewangi-pewangi yang lainnya, maka itu dibolehkan seperti sabun misalkan. Kemudian disunahkan pula terakhir setelah dia mandi, setelah dia bersih dari mandinya, disunahkan baginya untuk mengambil kapas, kemudian ditaruh di kapas tersebut misik, minyak misik ataupun yang sejenisnya yang dia sukai, kemudian diletakkan atau diolaskan di kemaluannya agar tidak bau dan seterusnya, atau agar baunya menjadi wangi. Hal itu adalah sebagaimana perintah Rasulullah SAW kepada Asma. Nah, di sini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, oleh Muslim. Kemudian selanjutnya ikhwatul iman yang perlu difahami, yang ini terkadang dilupakan oleh sebagian kaum muslimah, tidak perhatian terhadap hal tersebut, yang padahal itu adalah merupakan kewajibannya. Pertama, bahwa idza tahurat al-haid aw an-nufasa qabla ghurubi syams lazimaha an tusalli adh-dhuhr wal 'asr min hadzal yawm. Bahwa apabila seorang haid ataupun orang yang nifas setelah suci, yang mana sucinya itu sebelum terbenamnya matahari, ini contoh misalkan, maka wajib baginya salat asar. Bahkan sebagian yang lain berpendapat wajib baginya salat zuhur dan asar, karena salat zuhur dan asar, waktu salat zuhur adalah waktunya salat salat zuhur boleh dikerjakan di waktu asar ketika ada uzur, seperti di jamak. Maka salat zuhur boleh dikerjakan di waktu asar. Ini sebagian ulama mengatakan demikian. Akan tapi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mencukupkan dengan ketika misalkan waktu asar, dia dapati sebelum terbenamnya matahari, walaupun sebentar saja, dia dapati sudah dalam keadaan suci, maka wajib baginya salat asar. Wajib baginya salat asar. Demikian pula disampaikan oleh murid beliau Syekh Khalid Al-Musyayki rahimahullah, hafizahullah. Disebutkan oleh beliau, idza tahuratil haid aw an-nifasa qabla khurujil waqt, apabila seorang yang haid ataupun orang yang nifas telah dalam keadaan suci sebelum keluar waktu,
sebelum keluar waktu hanya dengan jarak berapa? Rakaat. 1 rakaat saja, wajibat alaiha salat hadzal waqt. Maka wajib baginya salat waktu tersebut, yaitu salat asar tersebut. Famasalan idza tahurat qabla ghurubi syams biqadr rak'atin lazimah an tusalli al-asr min hadzal yaum. Contohnya, apabila dia dalam keadaan suci sebelum terbenamnya matahari, kurang dari terbenamnya matahari satu, jarak waktunya adalah 1 rakaat, dia bisa mengerjakan 1 rakaat, maka apa? Maka wajib baginya untuk sholat asar pada hari tersebut. Wa man tahurat qabla nisfil lail tusalli al-isya min hadhihi al-lailah faqat. Maka barang siapa yang suci sebelum pertengahan matahari, pertengahan malam, ya. Ini kalau yang berpendapat bahwa akhir waktu isya adalah apa? Nisfil lail. Adapun pendapat yang lain, ya, bahwa akhir isya adalah sebelum terbitnya fajar. Itu akhir waktu isya. Ya. Maka apa? Maka wanita tersebut wajib tetap untuk melaksanakan sholat isya ketika dia apa? Sudah suci, dalam keadaan suci sebelum, ya, pertengahan malam tadi. Ini. Adapun sebaliknya, apabila dakhala alaiha waktu sholat, apabila telah masuk padanya waktu sholat, misalkan masuk waktu sholat zuhur, kemudian dia haid ataupun datang padanya nifas sebelum dia melaksanakan sholat zuhur tersebut. Nah, di sini para ulama ada perselisihan pendapat berkaitan dengan masalah ini. Apakah dia wajib nantinya setelah selesai haid mengqadha sholat itu atau tidak? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin merajikan, dan juga beliau hafizahullah merajikan, yang rajih apa? Ihtiyat, untuk kehati-hatian baginya harus melaksanakan sholat qadha nanti setelah apa? Setelah dia suci. Misalkan, ya, sholat zuhur masuk waktunya. Masuk waktunya. 5 menit atau 10 menit tahu-tahu apa? Keluar haid. Dia belum sholat. Dan tidak ada hal yang menjadikan dia apa? Tidak ada hal yang menjadikan dia menyepelekan sholat tersebut dan seterusnya. Ya, mungkin dia lagi dalam keadaan sibuk, kemudian dia mengakhirkan, dan boleh mengakhirkan waktu sholat. Sekali dia ingin mengerjakan mungkin nanti jam 1 atau mungkin jam setengah 2, itu dibolehkan, tidak ada larangan. Tapi apa? Afdalnya di awal waktu. Maka ketika tidak karena penyepeleannya, maka tetap dia nanti apa? Ada yang berpendapat tidak ada qadha baginya, akan tapi apa? Menurut pendapat yang rajih, yang dirajihkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwasanya untuk kehati-hatian maka dia mengganti sholat zuhur tersebut nanti ketika selesai apa? Selesai sucinya atau selesai haidnya. Beliau mengatakan fal qaulur rajih annahu yalzamu qada' tilka shalah. Pendapat yang rajih adalah bahwa dia wajib mengganti salat tersebut, allati adrakat min awwali waqtiha, yang dia dapati waktu pertamanya. Ya, dengan jarak berapa? Dengan jarak satu rakaat saja. 1 rakaat mungkin bisa ditunaikan dengan jarak berapa? 2 menit bisa. 2 menit bisa menunaikan satu. Kenapa? Berdiri, kemudian ruku. Nah, sampai ruku ini sudah dikatakan berapa? 1 rakaat. Gitu. Maka itu beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan masalah ketika seorang wanita telah suci atau setelah suci setelah masuk atau sebelum masuk waktu salat.
Sebelum keluar waktu sholat maksudnya. Sebelum keluar waktu sholat. Dan juga seorang wanita yang masuk waktu sholat, kemudian datang kepadanya haid dan dia belum melaksanakan sholat. Maka konsekuensinya tadi tetap dia harus mengqadha sholat yang belum dia kerjakan. Mengqadha sholat yang belum dia kerjakan di waktu yang dia dapatkan. Di waktu yang belum yang dia dapatkan. Itu beberapa poin yang merupakan tambahan dari pembahasan masalah haid. Adapun selanjutnya ikhwatal iman, kita akan membahas berkaitan dengan masalah istihadah dan hukum-hukumnya. Al-istihadah secara bahasa adalah as-sailul dam fi ghairi waqti ala sabilin nazif min irq yusamma al-adil. Darah yang mengalir di selain waktu-waktu kebiasaan haidnya. Ala sabilin nazif, yaitu dengan cara mengucur. Min irq, seperti apa? Seperti keringat begitu. Yusamma al-adil, yang diistilahkan oleh para ahli fikih dengan al-adil. Al-adil. Adapun secara istilah, para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan istihadah adalah man tara daman la yaslu an yakuna haidun wala nifas. Yang melihat seorang wanita yang melihat apa? Melihat darah di kemaluannya, yang keluar dari kemaluannya, yang tidak dapat dikatakan ini haid, tidak pula dikatakan ini nifas. Ya. Karena darah haid ciri khasnya dikenali, dan juga ciri khas nifas juga dikenali. Maka kalau selain itu, selain keduanya, maka itu dikatakan istihadah. Adapun orang yang mengalami istihadah itu terbagi menjadi tiga keadaan. Orang yang mengalami istihadah itu terbagi menjadi tiga keadaan. Yang pertama, an takuna laha 'adah ma'rufah ladaiha qabla isabatiha bil istihadah. Ya, hendaknya seorang wanita itu orang yang kedapatan dia tertimpa istihadah, dia telah memiliki kebiasaan yang sudah dikenal ya sebelum datangnya istihadah tersebut. Sebelum dia tertimpa istihadah, dia sudah memiliki kebiasaan haidnya. Misalnya setiap bulannya sudah diketahui bahwasanya setiap bulan adalah tanggal sekian sampai tanggal sekian. Misalkan dia 6 hari atau 7 hari. Dari tanggal 1 sampai 7 misalkan. Kebiasaannya adalah waktu-waktu tersebut. Ya. Dia sudah paham, sudah mengetahui kebiasaan saya adalah haid keluar pada tanggal sekian sampai tanggal sekian. Maka ketika dia tertimpa istihadah atau terkena datangnya istihadah ini, dilihat bi an kanat qabla al-istihadah tahid 5 ayyam atau 8 ayyam مثلا fi awal syahr aw wasati. Ini jelaskan, itu kebiasaannya adalah sebelum dia dapat kedatangan istihadah, artinya belum tertimpa istihadah, dia haid misalkan 5 hari atau 8 hari atau 7 hari di awal bulan atau tengah bulan atau di akhir bulan misalkan. Ya, dan dia mengetahui jumlah hari tersebut. Maka fahadi tajlis qadra adatiha wa tada' salat wa siyam wa tu'tabaru la ahkamul haid. Fa idza intahat adatuha iktasalat wa salat wa i'tabarat ad-dam al-baqi dam istihadah. Maka
orang yang seperti ini ketika ternyata dia terus menerus setelah tertimpa istihadah, terus menerus keluar darah, 1 bulan penuh keluar darah terus, misalkan. Nah, maka yang dia hitung tadi sesuai kebiasaannya, misalkan dia haid biasanya sebelum tertimpa istihadah tersebut tanggal 1 sampai tanggal 7. Maka ketika dia tertimpa istihadah, maka dihitung haidnya tanggal 1 sampai 7. Tinggalkan sholat, tinggalkan puasa, dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang ketika haid. Kemudian setelah haid, setelah tanggal 7 selesai, mandi, kemudian sholat. Adapun setelahnya, ketika masih keluar darah, dianggap itu adalah darah istihadah. Itu dianggap darah istihadah, sebagaimana yang dijelaskan tadi. Ya. Sebagaimana ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Habibah, ya, umkusi qadra ma kanat tahbisuki haidatuki. Tsumma igtasili wa shalli, rawahu Muslim. Ya. Maksudnya apa? Berdiamlah kamu, maksudnya berdiam, tidak salat, tidak puasa, tidak boleh berhubungan suami istri, tidak boleh menyentuh mushaf dan seterusnya, ya. Dalam jangka waktu di mana engkau pernah haid, ya, pernah haid. Jangkanya berapa? Waktunya kapan? Kemudian summa tasli wa sholli. Kemudian mandilah dan salatnya. Maksudnya apa? Ketika sudah selesai waktunya, mandi dari haid tersebut, kemudian salat. Maka jangan hiraukan ketika darah selanjutnya masih keluar. Itu dianggap darah istihadah. Ini keadaan pertama. Kalau si fulanah tersebut dia sudah mengetahui kebiasaan haidnya. Nah, sekarang kalau dia tidak paham, tidak mengetahui, atau mungkin kebiasaannya di awal kebiasaannya 5 hari atau mungkin kadang 7 hari, tidak dia bisa pastikan. Maka dikenali dengan cara apa? Membedakan bentuk darahnya. Ini keadaan kedua. Di dalam yakun laha adah ma'rufah. Jika dia tidak punya kebiasaan yang sudah dikenali, artinya waktunya dia paham di awal bulan atau di akhir bulan, sekian hari jumlahnya, dia tidak mengerti atau tidak paham atau tidak ada kebiasaan itu. Lakin damuha mutamayyiz, akan tapi dia dapat membedakan darah haid saya itu warnanya begini dan begitu. Ini. Ya. Ba'dahu yahmil sifatal haid. Yang mana dia dapat mengetahui ini adalah darah haid dan ini adalah darah selain darah haid. Biasanya ciri khas darah haid itu apa? Bi an yakuna aswad sakhinan aw lahu ra'ihah. Di antara ciri khasnya itu apa? Warnanya kehitaman. Sakhin itu apa? Tebal, kental begitu. Lahu ra'ih, memiliki bau yang tidak sedap, bau busuk. Ya. Pernah mencium antum? Pernah mencoba membedakan ini darah haid, ini darah nifas dan seterusnya? Ya, sesekali antum melakukan penelitian. Tapi jangan yang bujangan, yang sudah keluarga. Wa baqiyatu la yahmil sifatul haid. Misalkan sisanya darah ini kok darah setiap hari keluar. Nah, tapi dia bisa membedakan, oh ini darahnya kehitaman, ini darahnya kemerah-merahan, biasa seperti darah ketika kita terluka misalkan. Nah, ini berarti dia apa? Bisa membedakan antara darah ini adalah darah haid, ini darah biasa. Di antara ciri khas yang ma'ruf yang biasa dikenali di kalangan kaum wanita adalah darah haid itu apa? Kehitaman, kemudian yang kedua kental tadi, sakhin itu maksudnya tebal gitu. Kemudian yang selanjutnya apa? Memiliki bau yang tidak sedap. Nah, ini mungkin kehitaman dan seterusnya tidak sama antara wanita yang satu dengan wanita yang lain. Aglabiah misalkan daerah sini juga mungkin berbeda dengan daerah yang lain. Karena faktor tempat, faktor apa? Lingkungan, faktor makanan dan seterusnya. Itu berbeda-beda.
Maka demikian pula apa? Selain darah haid tadi, ciri khasnya tentunya tidak kehitam-hitaman. Yang jelas antara darah haid dengan darah istihadah itu berbeda. Ini bisa jadi apa? Kemerah-merahan. Kalau misalkan darah haid itu merah atau mungkin tidak sampai kehitam-hitaman, maka otomatis darahnya lebih bening lagi, begitu. Itu darah istihadah. Dan tidak memiliki bau, tidak terasa apa? Tebal tadi, tidak kental dan seterusnya. Maka dalam keadaan seperti ini, artinya yang dia dapat membedakan antara keduanya, maka itu dijadikan sebagai alat untuk membedakan ini darah haid dan ini darah istihadah. Begitu. Jadi dia harus membedakan ketika ini adalah ciri khas darah haid, maka dia meninggalkan larangan-larangan atau apa? Meninggalkan larangan-larangan ketika haid. Ketika ini adalah ciri khas darah selain haid, maka dia apa? Maka dia seperti pada umumnya wanita-wanita yang suci. Seperti pada umumnya wanita-wanita yang suci. Dia boleh sholat, dia boleh puasa, dia boleh berhubungan dengan suaminya, walaupun darah keluar. Ya. Tapi darah ini adalah darah istihadah. Tapi akan lebih baik ketika dibersihkan terlebih dahulu, ya. Ya, mungkin dengan cara bagaimanapun caranya untuk membersihkan kemaluannya dari darah tersebut. Karena dia dalam keadaan suci, dibolehkan sebagaimana dibolehkan bagi orang yang suci. Hal ini disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah binti Abi Ubais, "Idza kana damul haid fa innahu damun asfar yu'raf." Apabila darah haid, maka itu darah yang hitam, sudah diketahui. Fa'amsiki anis sholat, maka ya, tahanlah kamu dari sholat. Artinya tidak dibolehkan untuk sholat. Fa idza kana al-akhar fatawaddai wa shalli. Apabila bentuknya lain, maksudnya tidak kehitam-hitaman, maka apa? Maka hendaknya berwudu kemudian sholat. Ini keadaan kedua. Dilihat dari ya, perbedaan antara ini adalah darah haid, ini darah istihadah. Yang mana darah haid sudah diketahui pada umumnya di antara disebutkan dalam hadis kehitam-hitaman. Warnanya kehitam-hitaman, kemudian bentuknya adalah kental atau tebal tadi, dan yang terakhir adalah apa? Memiliki bau yang busuk. Adapun keadaan yang ketiga adalah idza lam yakun laha 'adah ta'rifuha wala sifah tumayyizu biha al-haid. Al-haid min ghairihi. Yaitu keadaan seorang wanita yang dia tidak memiliki kebiasaan berapa hari jumlahnya, tidak mengetahuinya. Ya. Apakah 6 hari ataukah 7 hari, apakah di awal bulan, di akhir bulan, dia tidak mengetahui. Tidak pula dia tidak bisa membedakan antara ini darah haid, ini darah selain haid. Maka apa? Baginya fa innaha tajlis ghalibul haid 6 ayyam atau 7 ayyam min kulli syahr. Maka ketika darah itu terus-menerus keluar, dia tidak bisa membedakan ini darah haid atau darah istihadah. Maka apa? Hendaknya dia diam, tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan puasa, ya, sesuai keumuman wanita meninggalkan sholat karena haidnya. Misalkan dia apa? Keumuman wanita ada pada umumnya adalah 7 hari misalkan, atau 8 atau 6 hari, 6 hari atau 7 hari dalam setiap bulannya. Maka dia hitung kapan saja dia pilih, hitung 6 hari atau 7 hari dari setiap bulannya, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan berhubungan dengan suaminya, dan meninggalkan larangan-larangan yang dilarang ketika seorang wanita haid. Kemudian sisanya jumlah 23 atau 24 hari, maka dia lakukan seperti pada umumnya kaum wanita dalam keadaan suci, walaupun darahnya tetap keluar. Nah, ini keadaan orang yang ketiga.
Mafhum insyaallah di keadaan ini. Hal ini adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Hamnah bintu Jahsh. Ya, Hamnah bintu Jahsh. Jadi hadis berkaitan dengan masalah istihadah itu 3 hal. Pertama, hadis kepada Ummu Habibah. Itu keadaan orang yang pertama yang memiliki keadaan apa? Memiliki kebiasaan yang sudah diketahui. Jumlahnya dia mengetahui jumlah haidnya. Kemudian yang kedua hadis Rasulullah kepada Fatimah binti Abi Hubais. Itu keadaan yang dia dapat membedakan antara darah ini darah haid dan ini darah selain haid. Adapun keadaan yang ketiga adalah hadis Rasulullah SAW pada Hamnah bintu Jahsh. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, innama hiya raqdah minasyaitan. Sesungguhnya itu darah tersebut adalah apa? Gerakan atau goyangan dari syaitan. Fatahidi sittata ayyam aw sab'ata ayyam. Maka hendaklah kamu apa? Menganggap dirimu haid sebanyak 6 hari atau 7 hari. Summa tasili, kemudian mandilah. Faidas tanqa'at, apabila telah faidas tanqa'at, ketika sudah bersih, fasalli arba'ah wa isrin atau 23, maka salatlah sebanyak 24 hari atau 23 hari. Wasumi wasalli, kemudian berpuasalah dan salatlah. Fa inna dzalika yujzi'u, sungguhnya hal itu telah mencukupimu. Artinya apa? Dia telah dapat diberikan pahala darinya insyaallah. Wa kadzalika fa'ali kama tahidu nisa. Dan demikian pula apa? Lakukan seperti pada umumnya kaum wanita haid. Ini berkaitan dengan keadaan yang ketiga tadi. Itu apa? Dia pilih waktu 6 hari atau 7 hari sebagaimana keumuman kaum wanita, ya, aglabiah kaum wanita haid adalah 6 atau 7 hari, ya, meninggalkan sholat, berikan puasa dan seterusnya. Dan sisanya 24 atau 23 hari dia sholat pada umumnya seperti wanita yang suci. Ini ikhwatul iman, karomani wa akramakumullah, berkaitan dengan masalah wanita yang istihadah. Nah, ma yalzamul mustahadah fi hadil hukm bi taharatiha. Apa yang diharuskan bagi seorang yang istihadah, ya, fi halil hukm bi taharatiha, ketika dia dihukumi dalam keadaan sucinya, apa yang harus dia lakukan? Kalau tadi waktu-waktu istihadah dia bercampur dengan haidnya, di masa-masa haidnya, jelas meninggalkan sholat, ya, meninggalkan puasa, seperti pada umumnya haid. Akan tapi ketika dia istihadah tapi dianggap suci, apa yang harus dia lakukan? Ini. Maka yang pertama adalah yang dilakukan, yajibu 'alaiha an taghtasil inda nihayati haidatiha al-mu'tabarah hasba ma sabaqa bayanu. Pertama adalah yang diwajibkan atasnya adalah mandi setelah dia selesai dari haidnya sesuai dengan keadaan masing-masing tadi yang sudah dijelaskan. Ini sesuai dengan keadaan masing-masing. Wajib mandi kalau sudah selesai dari haidnya. Yang kedua, ya, hendaknya apa? Tagsilu farjaha li izalati ma alayhi min al-kharij inda kulli salat. Hendaknya dia mencuci kemaluannya untuk menghilangkan apa-apa yang keluar dari kemaluannya pada setiap waktu salat. Setiap hendak dia mau salat, dia cuci, bersihkan. Wa taj'al fil makhraj qutnan, dan berikan pada tempat keluarnya tersebut apa? Kapas atau yang sejenisnya, ya, kapas ataupun yang sejenisnya yang dapat mencegah atau pembalut, ya, yang dapat mencegah keluarnya darah atau darah istihadah tersebut.
Wa tusaddu alaihi ma yumsiku anis sukut, dan juga hendaknya dia diikat supaya kapas tersebut tidak jatuh atau mungkin darahnya tidak menetes dan seterusnya. Kemudian apa? Tsumma tatawadda inda dukhuli waqti kulli shalah. Kemudian dia bersuci setelah masuk waktu salat. Dia bersuci, berwudu. Setelah masuk waktu salat, dia ingin salat, maka berwudu. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada seorang wanita yang tertimpa istihadhah, tada'is shalah ayyam aqra'iha, hendaknya kamu tinggalkan salat di hari-hari haidmu, ya. Summa taghtasil, kemudian mandilah, wa tatawadda 'inda kulli shalah, dan berwudulah setiap akan salat. Ini mafhum insyaallah ya. Ini dua poin yang harus dipahami ketika seseorang yang istihadhah dihukumi dalam keadaan sucinya. Pertama, dia wajib mandi setelah selesai dari haidnya, dari tiga keadaan yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian yang kedua, hendaknya dia mencuci kemaluannya, kemudian menutupi dengan pembalut ataupun sejenisnya. Kemudian setelah itu dia berwudu setiap hendak sholat, setelah masuk waktu sholatnya. Dan bahkan setelah kita sebagaimana kita jelaskan pada pembahasan mandi sunnah kemarin, artinya perkara-perkara yang disunnahkan untuk mandi adalah ketika seorang tertimpa istihadhah, dia disunnahkan mandi setiap waktu sholat, atau minimal tiga kali dalam sehari. Itu sholat, mandi untuk sholat zuhur dan asar, mandi untuk sholat maghrib dan isya, dan mandi untuk sholat subuh. Ini hukumnya sunnah. Akan tapi yang wajib adalah apa tadi? Setiap hendak sholat, setelah masuk waktu sholat dia berwudu. Demikian pembahasan tentang istihadhah, dan insyaallah pembahasan tentang nifas kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah bismillah taala. Saya akhiri kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ingin menyampaikan salam saudara kita Puradijaya yang mana sekarang berada di Bandara Qasim, ya. Sudah bersiap-siap untuk meninggalkan Qasim ini untuk menuju ke Indonesia insyaallah biidznillah taala, dan beliau menyampaikan salam kepada antum semua, kemudian meminta maaf segala hal yang mungkin selama ini dia muamalah dengan antum ada kekeliruan atau ada yang menyakitkan atau ada kata-kata yang tidak berkenan, diharapkan dimaafkan, dan dia tidak minta maaf, tidak bisa berpamitan malam ini. Jadi saya harapkan buat antum semua memaafkan insyaallah ya. Dan juga diharapkan doa antum semua ya, karena doa bi dhahril ghaib adalah makbul insyaallah, mustajab insyaallah. Ya, doakan kepada saudara kita bisa selamat dalam perjalanannya, bisa ketemu dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat, ya. Kemudian tidak ada masalah perjalanannya, tidak ada gangguan, tidak ada hal-hal yang merepotkannya dan seterusnya. Jadi diharapkan doa antum semua. Kemudian yang terpenting juga hendaknya kita doakan kepadanya agar dia bisa istiqomah di Indonesia nanti, ya, di atas kebenaran yang selama ini sudah dipelajari. Dan dia juga menyampaikan tentang rasa khawatirnya karena dia tahu sendiri keadaan di kampungnya, apalagi dia katanya ayahnya adalah ketua DKM di masjidnya, dan dia dulu seorang pemuda yang paling aktif dikatakan di masjid itu, sehingga khawatir nanti kalau pulang dengan membawa pemahaman yang mungkin selama ini ternyata dia anggap yang dia pahami di rumahnya ada keliru semua, dan dia masya Allah ya. Puradijaya itu termasuk cepat perubahannya,
Karena awal-awal saya tahu sendiri, pertama kali datang saya banyak dia cerita dan seterusnya, masya Allah. Alhamdulillah dia bisa memahami dan menerima kebenaran ini. Dan mudah-mudahan kita doakan ya Allah senantiasa memberikan kepadanya keteguhan, senantiasa memberikan istiqomah kepadanya di atas yang hak. Baik. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Nah, silakan. Berkaitan dengan masalah seorang wanita yang mungkin mengkonsumsi obat-obat tertentu kemudian menjadikan haidnya tidak teratur, misalkan yang tadinya biasanya 6 hari atau 7 hari ternyata berubah menjadi 10 hari atau bahkan lebih misalkan, maka yang harus difahami bagi wanita tersebut melihat apakah darahnya tadi berbeda atau tidak. Yang melihat darahnya yang keluar tadi berbeda atau tidak. Kalau dia mengetahui itu sebab dari memang hasil konsumsi pil atau mungkin KB yang dia konsumsi tersebut, ya, maka apa? Kalau itu adalah dia yakinnya haid, maka sekali lagi saya katakan tadi aghlabiyah. 6 atau 7 hari itu adalah aghlabiyah. Aghlabiyah maksudnya apa? Kebanyakan kaum wanita itu segitu. Dan ini bukan batasan. Bukan batasan maksimal adalah 7 hari, bukan. Bisa lebih, bisa kurang. Itu aghlabiyahnya adalah 6 atau 7 hari. Jadi wanita haid bisa sampai 10 hari bisa. Atau bahkan 15 hari. Itu. Dan bahkan dalam madhab Syafi'i disebutkan dalam kitab matan takrib ya, itu disebutkan bahwasanya paling sedikit adalah 6 hari dan paling banyak wanita haid paling lama adalah 15 hari. Kan tapi ini tidak ada dalilnya, dalam artian hanya melalui istiqra. Istiqra itu apa? Penelitian. Misalkan kalau di antum memasuki kalau antum ingin melakukan penelitian, dan banyak ini ketika sebagian kita dulu dan pembahasan masalah istihadah ketika di kuliah ya, masalah haid, nifas seterusnya, kita berikan tugas untuk membuat sejenis artikel berkaitan dengan masalah 3 masalah ini. Sebagian dari kita melakukan penelitian di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, dengan cara membagi angket ya, dengan ada pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada yang dia inginkan, mungkin tadi dari mulai berapa hari haid, kemudian kapan mulainya, pada tanggal berapa sampai tanggal berapa, warnanya dan seterusnya ya. Itu dibagikan, mungkin dari sekian banyak orang dia bisa menyimpulkan sekian persen ya yang mengalami demikian. Nah, sehingga di antaranya adalah yang melakukan istiqomah adalah Imam Syafi'i rahimahullah, melakukan penelitian hal tersebut. Dia tanya kepada setiap wanita. Ini di antara cara istiqomah, tertanya kepada setiap wanita yang ditemui, kamu haidnya berapa? Begitu. Misalkan begitu. Itu caranya. Ya entah itu melalui di balik hijab atau melalui suaminya dan seterusnya. Nah, di antara caranya demikian. Maka disimpulkan oleh Imam Syafi'i ataupun yang bermadhab dengannya adalah yang paling lama selama 15 hari. Allahu a'lam bishawab. Sekali lagi bahwa orang yang tertimpa dari keadaannya adalah tidak dapat dijadikan patokan, maka dibedakan tadi apakah darahnya adalah seperti darah haid ataukah darah istihadah. Allahu a'lam bishawab. Nah, silakan sekali lagi nih. Haid itu dalam sebulan apa bisa datang 2 kali? Haid dalam 1 bulan apakah bisa datang 2 kali? Berarti haidnya hanya berapa hari? Kalau dalam 1 bulan lebih dari 2 hari, 2 kali misalkan. Di awal, di akhir.
ada sebagian kaum wanita yang tertimpa demikian. Ada yang tertimpa wanita demikian. Ini bukan berarti tidak mungkin. Ya. Karena tadi yang disampaikan adalah sifatnya aghlabiyah. Sifatnya apa? Keumuman orang itu sebulan terjadi hanya sekali selama 6 hari atau 7 hari. Adapun misalkan sebulan terjadi sampai 2 kali misalkan, itu tidak mustahil, bisa jadi terjadi. Gitu. Bisa jadi terjadi. Dan bahkan dikisahkan kalau tidak salah, ya ketika Ali radhiyallahu anha menghadapi satu kasus seorang wanita masa iddahnya itu hanya 1 bulan saja. Tidak sampai 40 hari atau sekian hari. Ya. Yang mana ini menunjukkan pada waktu itu dia haid hanya mungkin 1 hari 1 malam, itu haidnya. Dan jarak wanita suci itu paling sedikit adalah 15 hari. Jarak wanita suci paling sedikit adalah 15 hari. Jadi antara sehari semalam kemudian dihitung 15 hari. Kemudian haid lagi. Ya. Yang mana masa iddah adalah 3 kali haid atau 3 kali masa suci. Dan ternyata ya, setelah dibuktikan bahwasanya dia benar bahwa wanita ini tidak keliru, tidak salah. Karena dia barangkali ada wanita yang curang, wah saya sudah selesai masa haidnya, saya sudah kepingin nikah, misalkan begitu. Nah ini untuk membuktikan begitu, dihitung bahwa ternyata benar bahwasanya para ulama, ya Ali radhiyallahu anhu menghukumi pada saat itu, bertanya kepada siapa? Kepada Qadhi Syurai, kalau tidak salah, Qadhi Syurai menyimpulkan bahwasanya wanita ini adalah tidak salah. Yang mana dia haidnya hanya sehari semalam, kemudian suci. Yang masa sucinya adalah minimal 15 hari, kemudian 1 hari malam. Kemudian dihitung 3 kali haid, begitu. Sehingga masuk akal ketika dia 1 bulan atau mungkin kurang dari 40 hari dia sudah dalam keadaan iddahnya selesai. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Baik, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.